butuh datengin kiper lagi deh, karena kita tahu kan Teja bagus kan, dia bisa mencetak berapa 18 atau 19 clean sheet di Super League musim lalu kan ngalahin rekor Ayo Jae-hyun. Tapi kita tahu juga ketika main di ACL 2 di Singapura. Melihat situasi ini gimana melihatnya? Apakah memang bagi Persib Bandung Piala Presiden ini bisa jadi kawah candra di muka lah untuk mematangkan skuad jelang musim baru gitu. Iya, ini turnamen yang tepat buat mematangkan Persib asuhan Igor Tolik. Jadi ya ini momennya dia meracik permainan, strategi. Jadi ya mungkin target juara bukan menjadi target utama, tapi itu untuk memaksimalkan strategi yang ada gitu sih. Kita tahu musim lalu Persib nggak juara Piala Presiden kan, bahkan kalah di fase grup. Saat itu segrup sama Dewa sama Porto FC kan. Yang lolos kan Porto FC kan, dan bukan masalah bagi Persib gagal di fase grup Piala Presiden, tapi setelah itu mereka milih TC di Thailand. Dan akhirnya kan works kan, mereka raih gelar juara Super League dan juga lolos ke 16 besar ACL 2 sebagai juara grup kan. Gimana melihat itu? Jadi menurut gue ini Piala Presiden ini bagus banget ya. Bagus dalam arti dia turnamen pramusim yang menghadirkan klub-klub yang kompetitif lah. Jadi ya Persib punya wadah yang tepat untuk melakukan serangkaian uji coba. Nah ini ya kalau turnamen pramusim ini yang dicari ya bukan hasil akhir sebenarnya ya. Karena kan ini kan persiapan buat nyambut musim baru ya. Justru kalau dia menang-menang terus ini nanti evaluasinya bagaimana. Ya kan tapi kalau misalnya dia ketika di pramusim ini udah ketemu nih ada masalah apa, nah ini bisa jadi perbaikan. Itu terbukti dari tahun lalu ya. Dia nggak lolos fase grup justru bisa jadi juara. Jadi yang dicari ya ada masalah apa yang perlu dibenahi seperti itu sih, ngetes. Di main bagusnya di mana seperti ke pola permainan sih. Kalau Piala Presiden segera digelar kan berarti Persib Bandung harus ngumpulin lebih cepat pemain baru tuh. Kita tahu kan sebenarnya Persib saat ini masih tersandungnya FIFA transfer ban itu, tapi menurut Pak Adit itu bilang katanya walaupun udah dilunasin sekalipun tuh yang di SUK 1 katanya baru bisa diangkat kalau nggak salah per 1 Juli deh. Jadi per 1 Juli tuh ya udah resmi kelar resmi diangkat kasusnya. Jadi Persib udah bisa bebas mendaftarkan pemain lagi. Bener, jadi ya nanti sebelum Piala Presiden bakal banyak yang William Sumping tuh untuk gabung ke Persib Bandung kan. Karena kita tahu Persib tampil di 4 kompetisi tentunya membutuhkan banyak pemain yang lebih banyak lagi. Ini tadi gue baru banget baca di pemberitaan Okezon juga Persib Bandung buka opsi untuk TC di luar negeri kan, benar. Dan ini kan sebenarnya kalau menurut gue sih kayaknya wajib dilaksanakan karena dengan main di banyak kompetisi, apalagi di kompetisi antar klub Asia, Persib membutuhkan lawan uji coba yang levelnya tuh harus di atas dari klub-klub Indonesia. Thailand tahun lalu udah tepat kan uji coba ke lawan Ratchaburi, lawan 2 klub Thailand lagi gue lupa. Jadi kan paling nggak dari situ Persib Bandung bisa dapat pengalaman. Betul. Nah ini apakah tanda kalau memang Persib Bandung tes di luar negeri, kayaknya gue harus harus TC di negara yang levelnya di atas Indonesia gitu. Iya, bisa jadi atau baik opsinya lagi, apa opsinya? Umum Mutar udah bilang kan sebutannya Haji Mutar ya. Waji bilang dia ada potensi buat keluar negeri tapi belum dipastikan. Ya itu bisa jadi isu-isunya juga kembali lagi ke Thailand atau bisa jadi juga ke Jepang atau itu untuk beradaptasi dengan cuaca juga, apalagi lawan-lawan kita juga dari Asia Timur kan. Itu ada sangat bagus banget tesnya di luar negeri, yaitu baik lagi juga buat laga uji coba lawan klub-klub dari negara yang bakal ditempati di tesnya tadi juga bisa sih. Benar. Jadi kalau menurut gue ya dengan dia TC ke luar negeri ini menunjukkan bahwa memang Persib itu fokus banget buat cetak rekor ya, juara 4 kali ya. Karena kan kalau dia fokus ke TC ke luar negeri berarti kan timnya ngumpul semua di situ, itu bisa fokus. Sementara dia bisa mengatur jadwal pertandingannya. Jadi ya latihan, tanding seperti itu. Dan gak cuma Persib nih, Persija kan juga latihan di luar negeri. Berarti memang persiapan matang benar. Untuk jadi juara seperti itu. Bahkan Persija sendiri nggak main di Asia, tapi tetap berkeinginan untuk TC luar negeri itu kan berarti luar biasa kan. Jadi Persija melihat ya gue kalau pengen ngelampauin level tim-tim Indonesia harus menjajal juga kekuatan luar negeri. Dan bukan nggak mungkin dengan koneksi Sintayong ya Persija TC di Korea Selatan kan bukan nggak mungkin. Kita tahu Sintayong sering membawa timnas Indonesia kelompok umur dulu ketika melatih timnas TC ke Korea kan, walaupun hasilnya di luar harapan tapi paling enggak dia dapat banyak pelajaran. Kita tahu timnas Indonesia asuhan Sintayong dulu U19 eranya Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, terus
siapa sih backnya tuh yang sering blunder, Marcel Januar apa kalau nggak salah. Itu kan sering TC di Korea kan. Walaupun dibantai nggak masalah. Iya. Yang penting kan ujung-ujungnya mereka bisa compete ketika main di turnamen aslinya gitu. Iya. Kita tahu di kualifikasi Piala Asia U20 waktu itu kan Marcelino dan kawan-kawan akhirnya lolos kan setelah ngalahin Vietnam, dan itu bukan nggak mungkin dilakuin lagi oleh Persija. Ya. Tapi kita juga nggak bahas Persija, nanti mungkin Persija kita bahas di episode yang lain. Kita hari ini juga lebih fokus ke Persib. Untuk Persib Bandung kan sekarang kipernya sisa. Sebenarnya ada beberapa sih, ada Teja, ada Fitra Maulana, terus ada siapa yang muda tuh, Anggasi kalau nggak salah tuh, kiper muda juga. Berarti kan Imade juga bisa kalau mau didaftarin, sebenarnya ada 4. Tapi melihat situasi ini gimana? Apakah memang Persib Bandung kayaknya butuh datengin kiper lagi deh? Karena kita tahu kan Teja bagus kan, dia bisa mencetak berapa 18 atau 19 clean sheet di Super League musim lalu kan ngalahin rekor Ryo Jae-hoon. Tapi kita tahu juga ketika main di ACL 2 level lawannya kan tinggi kan, bukan nggak mungkin nanti di fase grup ketemu FC Seoul atau Machida Zelvia. Kita tahu mereka punya postur yang di atas 190 cm dan khawatirnya Teja kesulitan nih ketika duel udara atau ya bisa menjagung gitu, tendangan juga kenceng-kenceng ya. Nah ini melihat situasi ini gimana? Iya, dengan hilangnya Barba, otomatis Teja kehilangan sosok yang sangat penting. Pelindungnya. Iya, betul. Benar, jadi betul. Mungkin Persib membutuhkan kiper asing untuk untuk bisa mempertahankan gawang Persib di musim depan. Apalagi itu lawannya adalah besok kan ACL 2, terus ASEAN Club Championship yang bukan klub-klub yang seperti Super League lah ya, maksudnya yang banyak pemain lokalnya, ini kan banyak pemain asingnya. Jadi ya kayak kita Persib butuh pemain asing sih buat di bawah Mister Gawang. Di bawah posisi penjaga gawang ya. Gimana Bang? Ya kalau menurut gua kemarin kan Persib ditinggal kipernya ya, yang dari asing ya. Ya berarti dia masih punya 1 slot yang pemain asing yang memang dialokasikan buat posisi penjaga gawang. Jadi ya tinggal tunggu aja siapa namanya. Kalau misalkan berarti ya kalau bisa ya di atasnya si Teja lah. Di atas Teja. Ataupun nggak di atas Teja ya kualitasnya sama. Karena jangan sampai ketika salah satu kiper nggak main ini jadi titik lemah. Bener. Seperti itu. Dan juga kalau bisa yang jadi pelapis, kalau bisa pemain yang punya apa ya, sikapnya bagus lah. Maksudnya kan kadang ada orang yang dicadang itu kan kecewa. Itu terus ngumpul-ngumpulin ya. Bisa mengganggu keharmonisan tim. Kalau bisa tuh pelapis yang legowo lah. Benar. Ya seperti Adam Cibek musim lalu ya, walaupun udah nggak didaftarin di Super League, tapi dia tetap latihan, profesional banget, keren banget. Makanya tetap kita apresiasi lah si Adam Cibek ini. Tapi ada isu Mas Bun, kiper asing yang kalau kiper asing belum ada. Lu sempat kan Ronald Koeman Junior tuh. Tapi kan gitu aja belum ada isu lanjutan lagi. Terus juga ada kabarnya ngincar Muhammad Riyandi, karena kita tahu Riyandi kan Persisnya degradasi nih. Jadi ada potensi juga Riyandi balik. Maksudnya gabung ke Persib Bandung gitu ya. Ini satu lagi mungkin yang lagi rame banget ini, Persib Bandung dikaitin sama mantan bek timnas Prancis nih. Namanya Djibril Sidibé. Ini Sidibé pasti nggak asing lah bagi kita yang sering nonton Premier League. Kita tahu dia pernah main di Everton, juga main di AS Monaco, terus di Lille, di Toulouse juga pernah, di Yunani juga pernah, di AEK Athena. Tapi usianya juga nggak muda nih. Sekarang dia usia udah 33 tahun. Tapi kita tahu flashback ke belakang nih, ke eranya Kurzawa. Kurzawa waktu itu juga usianya sama 33 tahun juga. Cuma minusnya memang match fitnessnya udah nggak bagus walaupun dia konsisten main di level tertinggi. Melihat situasi ini gimana nih? Apakah memang Persib Bandung butuh marquee player seperti ini untuk naikin value klub, dalam arti kita tahu kan waktu itu ketika Kurzawa datang Persib di mana-mana tuh, maksudnya di medsos bahkan di repost sama PSG, terus juga Mbappe beberapa kali komen ke Kurzawa ya kan dengan baju Persibnya itu. Apakah memang Sidibé ini bisa jadi the next Kurzawa, dalam arti ya harapannya performanya kalau memang gabung bisa lebih baik ya. Nah, gimana Bang? Ya, untuk sekelas Persib sih kayaknya butuh juga ya pemain top yang ya semacam Kurzawa, dulu juga ada Essien kan. Jadi kayaknya butuh buat pride juga untuk Bobotoh kan. Wah, bisa membanggakan kalau klub gua ada nih satu pemain top bintang Eropa yang datang. Untuk ya itu bagus untuk
brandingnya Persib apalagi bakal bersaing di ACL 2 dan Asian Cup Championship, kehadiran si DB sih penting juga. Itu juga bisa berbagi pengalaman ya untuk pemain-pemain yang lain, lokal lain. Ya, sangat bagus sih menurut saya. Bagus sih DB. Iya. Dan kita tahu juga statistiknya bersama FC Toulouse musim lalu juga bagus banget nih. Dari 32 di Liga Prancis dia mencetak 3 gol dan 4 assist. Iya. Ini harapannya si DB kalau memang didatengin sih bisa membantu Persib Bandung ya untuk bersaing di kompetisi antar klub Asia ataupun di Super League. Paling itu Bang Era, Bang Rifan, waktu juga memisahkan kita nih di sekitar 40 menit kita ngobrol soal Persib Bandung. Nanti kalau diisu lagi kita ngobrol. Tapi thank you banget udah join ya di Kick Off hari ini. Oke, Coach Janus, terima kasih udah join di podcast Kick Off hari ini. Sampai jumpa di Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.